Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarmila dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya kecerdasan emosional dengan dosen pengampu yaitu Bapak Supriyadi STP MPD. Yang pertama, kenapa manusia punya emosi? Emosi itu salah satu pemberian Tuhan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia, sama seperti tangan, kaki, otak, atau organ tubuh yang lain. Ketika kamu marah, ada dorongan kuat pada dirimu yang mempengaruhi persepsi dan tingkah lakumu hingga kamu menyerang sumber atau penyebab amarahmu. Sama saja ketika kamu takut, perasaan itu mendorongmu untuk menghindar sebagai bentuk perlindungan diri. Emosi atau perasaan kuat yang dirasakan pada akhirnya terwujud dalam perilaku, baik menyerang atau melarikan diri. Kenapa perlu menyadari emosi? Jika dapat menyadari apa yang kamu rasakan dan kemudian menanganinya, sebenarnya kamu tak perlu melakukan sebuah tindakan yang tak pantas dilakukan. Panik sesaat setelah kecemasan dan stres yang kamu rasakan, kemudian memanfaatkan dorongan energi yang kamu rasakan dari emosi-emosi tersebut untuk melakukan tindakan yang lebih baik. Kecerdasan emosional. Apa itu? Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain atau empati, dan kemampuan untuk membina hubungan atau kerjasama dengan orang lain. Bila dapat mengendalikan dorongan perasaannya, orang tersebut memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Sebaliknya, seseorang yang tidak dapat mengendalikan diri dan tidak memiliki empati pada orang lain bisa dikatakan memiliki kecerdasan emosi yang rendah. Seberapa pentingkah kecerdasan emosional? Seseorang dengan kecerdasan emosional yang baik akan mampu mengenali, menggunakan, memahami, dan mengelola emosinya secara positif sehingga dapat mengurangi rasa stresnya, berkomunikasi secara efektif, berempati dengan orang lain, mengatasi tantangan yang ada, hingga meredam konflik yang timbul. Makanya orang-orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi cenderung lebih disukai dalam dunia kerja dibanding mereka yang mengandalkan IQ. Menurut sebuah penelitian psikologi di Harvard School of Education, seseorang yang terampil dalam mengelola emosinya dapat menangani perasaannya dengan baik, serta mampu membaca dan menghadapi perasaan orang lain yang berpotensi memiliki keberuntungan dalam setiap bidang kehidupan, ya termasuk bidang pendidikan. Bahkan sejak tahun 1980-an, pakar psikolog telah menyatakan bahwa kesuksesan tak bertumpu pada satu kecerdasan IQ semata, akan tetapi ada kecerdasan yang spektrum yang lebih luas yang disebut EI atau Emotional Intelligence, yang lebih menentukan tingkat kesuksesan seseorang. Apa kamu memiliki kecerdasan emosional? Nah, pertanyaan penting yang perlu dilontarkan berikutnya adalah, apakah kamu memiliki kecerdasan emosional? Tenang saja, meskipun rasa-rasanya kamu masih kurang dalam hal ini, kecerdasan emosional itu bisa dilatih dan ditingkatkan tidak seperti IQ. Kecerdasan emosional berubah seiring dengan keinginan kamu untuk belajar dan berkembang. Sama seperti keterampilan yang dapat hilang bila tak lagi dipraktekkan. Kecerdasan emosional perlu dipelajari dan dilatih supaya kamu dapat mengidentifikasi, mengalami, memahami, dan mengungkapkan emosimu dengan cara-cara yang sehat dan produktif. Di sini ada 8 ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional. Yang pertama, dapat mengenali perasaan sendiri. Yang kedua, mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. Yang ketiga, bisa membaca ekspresi orang lain. Yang keempat, tidak mudah tersinggung. Yang kelima, selalu bersyukur. Yang keenam, peduli terhadap kesehatan. Yang ketujuh, menjadi pendengar yang baik. Dan yang kedelapan, dapat berpikiran terbuka. Bagaimana peran kecerdasan emosi dalam perilaku kerja? Kecerdasan emosional dapat mengarah pada keputusan bisnis yang lebih baik. Karyawan yang cerdas secara emosional cenderung untuk tetap tenang di bawah tekanan. Mereka yang memiliki IQ tinggi lebih baik dalam menyelesaikan konflik. Pemimpin yang cerdas secara emosional cenderung memiliki empati yang lebih besar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.